Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Ratu, aku minta maaf. Karena kekeras-kepalaan aku, kamu akan dipaksa untuk mati bersamaku. Hanya saja, aku benar-benar tidak bisa meninggalkan Lil Rou dan Lil Mei, ucap Chu Feng yang tidak ingin melarikan diri. Sebagai gantinya, dia memeluk Su Rou dan Su Mei dengan erat. Adapun Su Rou dan Su Mei, keduanya juga berhasil merasakan perubahan dalam mutiara api dan es. Melihat bahwa Chu Feng tidak pergi, mereka berhenti mendesaknya untuk pergi. Lalu sebaliknya, sama seperti Chu Feng, mereka juga memeluk Chu Feng dengan erat. Saat air mata dicurahkan, mereka membenamkan wajah kecil mereka ke dada Chu Feng. Bagi mereka, jika mereka mati seperti ini, maka itu akan sia-sia. Hal itu juga sama untuk Chu Feng. Dia rela mati bersama kekasihnya. Hanya saja pada saat ini, Chu Feng masih merasa sangat rumit. Hatinya dipenuhi dengan perasaan jatuh dan mengecewakan seseorang. Karena bagaimanapun, Chu Feng tidak sendirian. Karena yang terkandung dalam ruang spiritualnya adalah si ratu. Dia memiliki sarana untuk melepaskan si ratu dari tubuhnya. Namun demikian, karena si ratu saat ini sedang tidur, bahkan jika Chu Feng melepaskannya, si ratu tidak akan bisa melarikan diri. Dengan demikian, si ratu ditakdirkan untuk mati bersama dengan mereka. Itulah alasan mengapa Chu Feng merasa sangat bersalah dan malu. Bas-bas. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba merasa bahwa kesadarannya mulai menjadi kabur. Ketika dia melihat ke sekelilingnya, dia terkejut menemukan bahwa, meskipun dia tetap berada di tempat sebelumnya, Su Rou dan Su Mei yang dia peluk telah menghilang. Selain itu, kabut putih yang luas menutupi sekelilingnya, dan juga menghalangi pandangannya. Dia tidak bisa melihat lebih dari jarak 10 meter. Kamu sebenarnya tidak takut mati. Tepat pada saat itu, suara seorang wanita terdengar dari kabut tebal. Beralih ke suara itu, Chu Feng melihat seorang wanita perlahan berjalan ke arahnya dari kabut besar. Wanita itu mengenakan rok putih salju, dan memiliki penampilan yang sangat indah. Selain itu, dia mengeluarkan aura yang sangat luar biasa. Peri surgawi. Dari hanya pandangan sekilas saja, Chu Feng memiliki perasaan bahwa wanita di hadapannya tidak hanya muncul seperti peri surgawi, melainkan aura yang tak tertandingi hanyalah peri surgawi. Apakah kamu Moon Immortal? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa orang yang ada di depannya ini, itu sangat mungkin Immortal Bulan. Dengan kata lain, dia adalah iblis bulan yang legendaris. Jawablah pertanyaan aku. Apakah kamu tidak takut mati? Wanita itu bertanya. Meskipun dia terlihat seperti peri surgawi, tapi nadanya sangat dingin dan tanpa jejak emosi. Aku, siapa yang tidak takut mati? Aku masih memiliki banyak hal yang harus aku selesaikan. Aku tentu tidak ingin mati, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, alis wanita yang panjang dan indah itu sedikit menyipit. Jejak rasa was-was juga muncul di matanya. Segera, dia pun bertanya, "Karena kamu takut mati, mengapa kamu tidak melarikan diri?" Tanya wanita itu. "Meskipun aku takut mati, aku tidak bisa mengabaikan kekasihku. Karena aku tidak bisa melindungi mereka, aku hanya bisa menemani mereka dalam kematian," jawab Chu Feng. Selain itu, senyum di wajah Chu Feng tidak berkurang. Namun ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengungkapkan ekspresi tenang. Meskipun Chu Feng tidak ingin mati, dia senang mati bersama kekasihnya. Kata-kata Chu Feng menyebabkan ekspresi wanita itu menjadi sedikit kaku. Kemudian, dia dengan lembut mengangkat lengan putih saljunya. Rumble. Dalam sekejap, bumi mulai berguncang dengan keras, dan sebuah gerbang merah naik dari tanah. Gerbang itu muncul di depan Chu Feng. Gerbang itu setinggi 100 meter. Setelah terbuka, cahaya merah menyala memenuhi gerbang. Ratapan sedih terdengar dari dalam gerbang itu tanpa henti.
Ada siluet yang tak terhitung jumlahnya disiksa di dalam gerbang itu, dan itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan. Karena kamu sangat menghargai kekasihmu, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu memasuki gerbang itu, jiwa kamu akan mengalami siksaan. Kamu akan mati setelah jiwamu sepenuhnya dimurnikan olehku. Namun sebelum itu, proses itu akan membuat kamu begitu sakit sehingga kamu berharap kamu sudah mati. Namun untuk mereka berdua, mereka akan dapat terus hidup karena kamu, ucap wanita itu sambil menunjuk ke gerbang seperti api penyucian. Apakah kamu serius tentang ini? Tanya Chu Feng. Selain mempercayaiku, kamu tidak punya pilihan lain, kata wanita itu. Dalam hal ini, senior, terima kasih, kata Chu Feng. Kenapa berterima kasih padaku? Tanya wanita itu yang bingung oleh Chu Feng berterima kasih padanya. Awalnya, kita semua akan mati. Namun sekarang, senior bersedia untuk menyelamatkan nyawa kekasih aku. Secara alami, aku harus berterima kasih, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, kakinya mulai bergerak. Segera, dia melompat maju. Seperti panah yang baru saja ditembak dari busur, dia melompat ke gerbang api penyucian. Untuk kekasihnya, Chu Feng telah memilih jalan tidak bisa kembali tanpa keraguan sedikit pun. Bas-bas. Namun setelah Chu Feng memasuki gerbang itu, dia terkejut setelah menemukan bahwa dia telah kembali ke kenyataan. Su Rou dan Su Mei masih di dadanya. Kabut besar yang mengelilinginya dan menghalangi pandangannya, itu juga telah menghilang. Namun jika dibandingkan dengan sebelumnya, tempat ini telah sedikit berubah. Itu artinya, mutiara api dan es yang berada di ambang erupsi itu pun telah tenang. Melihat itu, Chu Feng buru-buru terus mengatur pembentukan formasinya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghilangkan Fire and Ice Pulse dari Su Rou dan Su Mei. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah menemukan bahwa kedua mutiara itu adalah bom waktu. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka tetap berada di tubuh Su Rou dan Su Mei. Kakak Chu Feng, tunggu sebentar. Namun tepat ketika Chu Feng hendak mengeluarkan dua mutiara, Su Mei tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya dan meraih lengannya. Lil Mei, jangan takut. Aku menjamin bahwa itu tidak akan sakit, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tidak, jangan mengekstraknya, kata Su Rou dan Su Mei secara bersamaan. Kenapa? Tanya Chu Feng dengan terkejut. Kakak perempuan, kamu juga. Adik perempuan, kamu juga. Pada saat itu, Su Rou dan Su Mei saling memandang. Chu Feng merasakan ada sesuatu yang salah. Jadi, dia segera bertanya. Apa yang terjadi? Sepertinya aku sama dengan adik perempuan. Kalau begitu, izinkan aku menjelaskan, ucap Su Rou sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata, yang terkandung di dalam mutiara api dan es adalah suara. Suara itu sepertinya bukan dari mutiara api dan es. Tapi sebaliknya, itu tampaknya berasal dari pemilik mereka yang sebenarnya, Iblis Bulan, ucap Su Rou. Iblis Bulan, seru Chu Feng dengan kaget. Dia sudah bertemu Moon Demon sebelumnya. Karena itulah, dia mempercayai apa yang dikatakan Su Rou sepenuhnya. The Moon Demon mengatakan bahwa, pikiran baiknya tetap di dalam mutiara api dan es sepanjang waktu. Hanya saja, pikiran jahatnya masih berada di Moonlight Maze. Selama kamu mampu menundukkan pikiran jahatnya, dia bersedia untuk memberikan kekuatannya kepada kita saudara perempuan, kata Su Rou. Aku mengerti sekarang, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia pun bangkit berdiri. Kemudian, dia membuat formasi spiritual yang sangat kuat yang meliputi Su Rou dan Su Mei. Setelah itu, ia melanjutkan menuju lokasi Iblis Bulan sambil membawa Su Rou dan Su Mei bersamanya. Dia benar-benar mengerti. Ternyata yang disebut Moon Immortal, dan Moon Demon hanyalah pikiran baik dan pikiran jahat dari orang yang sama. Pikiran yang bajik adalah bagian abadi, sedangkan pikiran jahat adalah bagian iblis. Saat ini, pikiran-pikiran bajik ada bersama mereka di dalam mutiara api dan es. Itu adalah wanita seperti peri surga yang Chu Feng temui sebelumnya. Adapun pikiran jahat, mereka adalah iblis bulan yang saat ini mengeluarkan geraman yang menakutkan itu.
Awalnya, Chu Feng tidak tahu bagaimana menangani iblis bulan. Dia hanya ingin mencegah aula kegelapan mengendalikan iblis bulan. Namun sayangnya, situasinya kini telah berubah. Dengan bantuan pikiran kebajikan, Chu Feng tahu bahwa pasti ada cara untuk menahan iblis bulan. Setelah semua, King Xuantian telah mengatakan bahwa mutiara api dan es mampu mengubah iblis bulan menjadi immortal bulan. Dan sekarang, dia akhirnya menyadari mengapa mutiara api dan es memiliki penggunaan itu. Yang terpenting adalah, jika pikiran bajik mampu memenuhi janjinya, Su Rou dan Su Mei dapat membuat kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kekuatan mereka. Bahkan mungkin mereka berdua bisa melampauinya, dan memasuki dunia kultivasi yang sama sekali baru. Tidak hanya itu akan menjadi berkah bagi Su Rou dan Su Mei, tapi itu akan menjadi berkah bagi seluruh tanah suci martialism. Selama mereka mendapatkan kekuatan Moon Immortal, bahkan Dark Hole harus takut pada mereka. Selain itu, bahkan jika pikiran bajik tidak menepati janjinya, tapi selama Chu Feng membantunya, dia masih akan menjadi dewa abadi. Bersyukur karena melenyapkan iblis bulan, dia seharusnya mau membantunya. Singkatnya, ini akan menjadi masalah dengan hanya manfaat dan tidak ada salahnya. Chu Feng pun melesat maju. Dalam perjalanan, dia mendengar banyak ledakan. Kemudian, dia akhirnya melihat penyempurnaan senjata abadi serta pelindung elf itu. Namun pada saat yang sama, dia juga melihat Luan Jie. Luan Jie saat ini sedang bertarung melawan Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector itu. Selanjutnya kali ini, Luan Jie sangat serius. Dia menjadi sangat sengit. Untuk tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, Immortal Refinement Weaponry dan pelindung elf telah terluka oleh Luan Jie. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua pasti akan dikalahkan oleh Luan Jie. Namun pada saat itu, tatapan Chu Feng tertuju pada langit di atas lokasi di mana ketiga pria itu bertarung. Ada bayangan besar di langit. Dia memiliki rok putih salju, dan rambut panjang yang berkibar. Penampilannya persis sama dengan Moon Immortal yang Chu Feng lihat. Hanya saja, wajahnya sangat menyeramkan, dan matanya memancarkan sinar merah tua yang mematikan. Seolah-olah dia ingin membunuh semua makhluk hidup di dunia. Dan bahkan, niat membunuh yang dia keluarkan berkali-kali lebih menakutkan daripada binatang buas era kuno. Yang paling penting adalah, auranya sangat menakutkan. Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada Elf King. Siluet menakutkan itu menutupi seluruh wilayah langit, dan itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Iblis bulan. Itu kemungkinan besar yang disebut pikiran jahat dari iblis bulan. Hanya saja, iblis bulan itu terjebak di langit. Meskipun dia berjuang keras, dia tidak dapat membebaskan diri. Ternyata 7 kunci telah menjebak iblis bulan di langit. Setelah melihat 7 kunci itu, ekspresi Chu Feng langsung berubah. 7 kunci itu seperti langit berbintang. Mereka sangat istimewa, dan mereka adalah Stellar Keys. Chu Feng juga memiliki satu Stellar Key seperti itu. Dia telah mendapatkannya dari Beast Emperor, warisan Black Dragon King. Awalnya, Chu Feng ingin tahu sepanjang waktu untuk apa penggunaan Stellar Key ini. Dan sekarang, dia akhirnya menyadari apa gunanya itu. Chu Feng, pergi dari sini. Stellar Keys itu sebenarnya mampu mengendalikan iblis bulan. Jika ini berlanjut, Stellar Keys akan sepenuhnya mengendalikan iblis bulan. Cepat, menjauh dari labirin Moonlight. Mintalah semua orang melarikan diri dari labirin cahaya bulan juga. Setelah melihat kedatangan Chu Feng, Immortal Refinement Weaponry Refinement dan Elf Protector mulai berteriak pada Chu Feng. Hahaha, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kalian semua akan mati. Bahkan jika kamu berhasil melarikan diri hari ini, kamu tidak akan dapat melarikan diri besok. Luan Jie tertawa keras dan sinis. Itu tidak pasti, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan busur biru tua yang berharga dan mengarahkannya ke arah Luan Jie. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kamu tidak mungkin berpikir untuk menembak aku dengan busur itu kan, kamu benar-benar bodoh. Bahkan jika kamu menggunakan Furious Coiling Dragon Beheader, kamu masih tidak akan cocok untukku.
Namun kamu benar-benar ingin menembak aku dengan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap seperti itu. Chu Feng, apakah kamu sudah terbelakang atau apa? Hahaha, ucap Luan Jie. Setelah melihat busur biru tua Chu Feng, Luan Jie tertawa lebih liar. Tawanya bahkan dipenuhi dengan ejekan. Dia benar-benar menemukan Chu Feng mulai konyol. Terutama setelah dia melihat betapa percaya dirinya Chu Feng, dan seolah-olah dia benar-benar bisa menembaknya mati, Luan Jie pun tidak dapat menahan diri dari keinginan untuk mengejek Chu Feng. Itu, benarkah? Ucap Chu Feng. Namun demikian, setelah melihat busur biru tua yang dikeluarkan Chu Feng, baik Weaponry Refinement Immortal dan ekspresi Elf Protector langsung berubah. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Segera, mereka berdua mengungkapkan ekspresi gembira. Saat berikutnya, tangan kanan Chu Feng melesat melintasi kosmos saknya. Kemudian, panah kilin muncul di tangannya. Dia menempatkan panah itu ke busur biru tua, dan menarik tali busur sepenuhnya kembali. Itu, panah itu, seru Luan Jie. Setelah melihat panah kilin di tangan Chu Feng, Luan Jie terkejut. Ketakutan muncul di wajahnya yang sebelumnya tampak puas. Sudah jelas, dia menyadari bahwa kilin arrow adalah barang yang luar biasa. Saat berikutnya, Chu Feng berteriak. Peringkat 7 Kaisar Marsial, Luan Jie, matilah, teriak Chu Feng. Wush! Setelah Chu Feng meneriakkan kata-kata itu, kilin arrow melesat keluar dari haluan. Saat cahaya keemasan melintas di langit, itu langsung tiba di depan Luan Jie. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan, boom! Kilin arrow itu menusuk tubuh Luan Jie, dan benar-benar menghancurkan tubuhnya. Panah itu sebenarnya sekuat itu. Setelah secara pribadi melihat Chu Feng menembak Luan Jie hingga mati dengan saru anak panah, Weaponry Refinement Immortal dan Elf Protector merasakan ketakutan dan kegembiraan. Wush! Tepat pada saat ini, Chu Feng melompat maju. Dia melambaikan lengan bajunya ke ruang kosong di depannya. Kemudian, lapisan kekuatan spiritual yang tak terbatas berubah menjadi jaring besar, dan kemudian menyelimuti lebih dari setengah langit. Mengembun, teriak Chu Feng. Kemudian, jaring besar itu mulai mengembun dalam ukuran. Setelah terkondensasi, jaring itu membentuk siluet di ruang di depannya yang awalnya tanpa satu jiwa. Masih belum mengungkapkan dirimu, ucap Chu Feng sambil memandang ke arah siluet berbentuk humanoid itu. Chu Feng, jika kamu berani membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja, ucap Luan Jie. Tepat setelah Chu Feng berbicara, suara Luan Jie benar-benar terdengar. Segera, Luan Jie muncul di raung kosong. Hanya saja, Luan Jie saat ini sudah tidak lagi memiliki tubuh yang sebenarnya. Namun sebaliknya, dia telah berubah menjadi kesadaran. Dengan kata lain, dia dalam bentuk rohnya. Selain itu, kultivasinya jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Dia tidak lagi menjadi peringkat 7 Martial Emperor, dan telah menjadi peringkat 5 Martial Emperor. Dengan kultivasi seperti itu, dia secara alami tidak akan cocok untuk Chu Feng. Alasan mengapa kultivasinya telah menurun sebanyak ini setelah dia berubah menjadi roh, itu sebenarnya juga karena kilin arrow itu. Faktanya bahwa dia telah berhasil melarikan diri dalam bentuk roh, itu sebelum panah kilin memukulnya sudah sangat luar biasa. Tapi sayangnya, rencananya untuk melarikan diri dalam bentuk roh tidak dapat membodohi mata Chu Feng. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Chu Feng. Berisik, teriak Chu Feng. Melihat bagaimana Luan Jie benar-benar berani mengancamnya dalam keadaan seperti itu, Chu Feng mengangkat kakinya, lalu dengan kejam dan berulang kali menendang Luan Jie yang terjerat di dalam jaring. Berhenti, teriak Luan Jie. Luan Jie saat ini dalam bentuk roh. Karena itulah, ia tidak dapat memuntahkan darah. Namun untuk ditendang berulang kali oleh Chu Feng, itu menyebabkan dia memuntahkan gas hijau tanpa henti. Keadaannya benar-benar menyedihkan. Kamu harus ingat, meskipun aku tidak membunuhmu, ayahmu tidak akan merencanakan untuk mengampuni aku. Jadi, jangan gunakan ayah harammu itu untuk mengancamku. Aku bukan seseorang yang takut akan ancaman. Ucap Chu Feng Sam menunjuk pada Luan Jie yang menggigil yang baru saja dipukuli dengan kejam.
Ya. Sambil menggigil tanpa henti, Luan Jie mengangguk. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki kesombongan. Dia sekarang seperti tikus kecil yang pemalu. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak ingin mati, dan karena Chu Feng adalah seseorang yang berani membunuhnya. Setelah itu, Chu Feng tidak peduli dengan Luan Jie lagi. Namun sebaliknya, ia mengalihkan pandangannya ke arah iblis bulan. Dia menemukan bahwa sementara iblis bulan telah ditetapkan ke langit oleh 7 stellar kiss tersebut, bahkan 7 stellar kiss itu tidak akan mampu mengendalikan iblis bulan untuk waktu yang lama. Chu Feng, apa yang kamu rencanakan? Tanya Elf Protector. Aku akan menangani iblis bulan, kata Chu Feng. Chu Feng, Luan Jie menggunakan 7 stellar kiss untuk menangkap iblis bulan. Sepertinya, dia berencana untuk menggunakan 7 stellar kiss itu untuk menampung iblis bulan. Namun bahkan setelah sekian lama berlalu, kekuatan iblis bulan tidak melemah sedikit pun. Selain itu, tampaknya tidak memiliki niat untuk mematuhi ke-7 stellar kiss itu. Dari cara aku melihatnya, 7 stellar kiss itu tidak bisa menaklukkan iblis bulan itu. Bagaimana kalau kita memikirkan cara untuk menghilangkan kebencian iblis bulan? Kita harus menggunakan mutiara api dan es di tubuh Lil Rou dan Lil Mei untuk mengubah iblis bulan menjadi bulan abadi, kata The Weaponry Refinement Immortal. Adapun itu sudah rencana mereka sejak awal. Tidak, aku punya metode lain, kata Chu Feng. Seperti yang terjadi, Chu Feng tidak lagi berencana untuk menghapus mutiara api dan es dari tubuh Su Rou dan Su Mei. Dia punya rencana yang lebih baik. Hehehe. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Luan Jie tertawa mengejek. Dia tertawa sangat diam-diam, dan sebenarnya tidak mengeluarkan suara tawa. Namun tawanya ini masih didengar oleh Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng menoleh padanya dan bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Tanya Chu Feng. "Aku tidak tertawa." Luan Jie menggelengkan kepalanya berulang kali. Gabruk. Chu Feng mengangkat kakinya, dan menendang wajah Luan Jie hingga menyebabkannya meringis kesakitan. Meskipun dia saat ini adalah roh, tapi Luan Jie masih bisa merasakan sakit. Setelah tendangan itu, Chu Feng bertanya lagi. "Apakah kamu tertawa atau tidak?" Tanya Chu Feng. Aku tertawa." Luan Jie mengangguk berulang kali. "Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu menertawakan bagaimana aku tidak bisa mengendalikan iblis bulan itu?" Tanya Chu Feng. Tidak. Luan Jie menggelengkan kepalanya berulang kali. Gabruk. Chu Feng mengangkat kakinya, dan melepaskan tendangan lagi. Sekali lagi, tendangannya mendarat di wajah Luan Jie. Kemudian, dia bertanya lagi. "Apakah itu?" Tanya Chu Feng. Ya. Luan Jie mengangguk berulang kali. Namun segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia pun berkata, "Apa yang dikatakan Weaponry Refinement Immortal sebenarnya sangat benar. Ketujuh Stellar Kiss tidak mampu melemahkan kekuatan iblis bulan, bahkan setelah sekian lama. Ini berarti bahwa mustahil untuk menahannya hanya dengan 7 Stellar Kiss itu saja. Kamu tidak akan bisa menaklukkan iblis bulan itu, apalagi mengendalikannya," ucap Luan Jie. "Oh, bagaimana jika aku menggunakan ini?" ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan item. Itu, bagaimana mungkin? Setelah melihat item di tangan Chu Feng, Luan Jie menjadi bisu. Bahkan Immortal Refinement Weaponry, pelindung elf, Su Rou dan Su Mei juga terpana. Alasan untuk itu adalah, karena menurut legenda, hanya ada 7 Stellar Kiss. 3 tersebar di seluruh tanah suci Martialism, dan 4 klan kekaisaran besar masing-masing memiliki 1 hingga berjumlah 7. Sudah merupakan prestasi yang sangat ajaib bagi Aula Kegelapan, untuk dapat mengumpulkan semua 7 Stellar Kiss. Namun sekarang, Chu Feng benar-benar mengeluarkan Stellar Key ke-8. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.